Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali di rumah kami dalam rangka streaming KMLI papan kota. Dalam rangka silaturahim, mari kita menindaklanjuti kembali tazkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kesempatan yang mulia ini pula kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim. Surat Luqman. Ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hadirin, kesempatan yang mulia ini kami ingin mentazkirah pribadi kami, insyaallah kita sekalian. Hari ini merupakan hari terakhir di bulan Rajab 1442 Hijriah. Dan insya Allah ini malam atau besok tanggal 1 Sa'ban. Tentunya apa kegiatan kita sebulan di bulan Rajab ini tidak ada kecuali dan tidak ada lain adalah kegiatan yang selalu didengungkan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya. Intinya adalah sholat. Maka insya Allah sangat relevan ayat ini dengan kisah, dengan riwayat, dengan sejarah dari ulama besar yang mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Luqman. Kapan Luqman itu dimunculkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada zaman Nabi Daud insya Allah. Dan sepakat para ulama, bahkan dari Luqman itu bukan termasuk nabi maupun rasul, tapi dikasih hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 17 ini Luqman manggil dengan putranya, ya bunayya, wahai anakku. Ya Allah. Aqimis shalah, dirikan salat. Ya Allah. Kamu akim. Maksud perintah, dirikan salat. Itu pertama. Jadi kalau kita kemarin 1 bulan bahkan sampai sekarang masih ada peringatan Isra dan Mi'raj dan selanjutnya. Apa pertama dan utama di bulan kemarin, bulan Rajab yang ini akhir hari 30 ini, insya Allah hanya sholat. Sholat itu yang langsung didengungkan oleh Luqmanul Hakim di ayat ini. Ya bunayya aqimis shalah, dirikan sholat. Nah, ini pertama. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Amar ma'ruf. Mintanya gitu. Pesan seorang ayah kepada putranya, pertama untuk sholat. Yang kedua, perintah dari ayahnya kepada putranya untuk amar ma'ruf. Melaksanakan, memerintahkan kegiatan-kegiatan yang positif, yang ma'ruf. Yang apabila dikerjakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'ruf. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Dan mencegah kemungkaran. Hanya tinggalkan kemungkaran. Apapun kemungkaran, tinggalkan. Apa itu mungkar? Definisinya adalah gampang. Segala sesuatu
yang apabila dikerjakan tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkar. Bertentangan dengan amar ma'ruf. Nahi mungkar. Jadi ini pesan dari ayah kepada anak sekalian. Yaitu sholat, ajak yang bagus, meninggalkan yang mungkar. Yang keempat, wasbir ala ma asobak. Wasbir dan sobarlah. Ala ma atas sesuatu asobak yang menimpamu. Supaya satu ayat cukup padat. Anjuran, pesannya dari orang tua kepada putra. Nah ini bisa ditindaklanjuti dan ini bisa dipegang untuk kita sekarang sebagai orang tua tentunya. Menjadi orang tua harus itu yang didengungkan, yang harus diwariskan. Ikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabarlah apa yang menimpa kepada Anda. Apa? Kita mendapat musibah, sabar. Apalagi sekarang dalam corona ini, musibah. Sabar. Wasbir ala ma'asobak. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan pekerjaan perkara yang sangat luar biasa. Pahalanya besar sekali. Jadi kalau kita kapan, di mana, kepada siapa, wabil khusus kepada putra putri kita, itu yang mendapat, itu yang harus didengungkan, itu yang harus dititipkan, itu yang harus diwariskan. Dirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabarlah jika Anda mendapat musibah. Jadi sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Jadi jika ini sudah sekian abad, bayangkan kalau cuma Nabi Daud alaihissalam berapa abad tuh. Terus dengan baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tapi masih diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Dan sekarang sudah sampai ke kita sekalian. Jadi ini meskipun bukan Nabi, bukan Rasul, tapi ahlul hikmah yang banyak sekali nasihat-nasihat kepada putranya, otomatis kepada kita sekalian. Itu pertama. Ditindaklanjuti dengan ayat yang ke-18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat yang ke-18. Ini surat tetap masih Luqman. Wala tusair khaddaka linnas. Bayangkan, luar biasa di situ. Dan jangan ada tanahiyah. Jangan sombong. Khaddaka linnas untuk manusia. Jangan menengok kalau kita manusia. Terus jangan buang muka. Enggak boleh. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah, sama-sama kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Tidak boleh kita. Wala tusair khaddaka linnas. Kepada manusia. Ya. Manusia termasuk manusia yang paling indah, yang paling mulia. Kita harus menghormati sama-sama manusia. Wala tusair khaddaka linnas. Ini masih ada kesinambungan dari pesan wasiat Luqman tadi kepada putranya. Wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di bumi dengan maraha, dengan tongkat, dengan sombong. Nah, ini kadang-kadang kita terjebak oleh rayuan, mohon maaf, setan alias iblis sombong. Dikasih nasihat, dikasih masukan, dikasih input yang positif, enggak mau dengar. Nah, ini termasuk wala tamsi fil ardi maraha. Tongkat. Jelas-jelas salah, diingatkan enggak mau. Maunya, mohon maaf, karpe dewi ya. Ini enggak benar. Tidak cocok dengan apa yang kita tadarus dan kita tadabbur ini. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, ahabba yuhibbu, tidak suka, tidak cinta. Allah pun tidak suka kulla mukhtalin fakhur, setiap pekerjaan yang menyombongkan. Enggak suka Allah. Jadi kalau kita jadi hamba Allah, umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam harus selalu ingat dan ingat. Artinya selalu diingatkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.
fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Harus diingatkan. Kalau diingatkan kalau memang kita kurang pas, salah, itu kita bukan menasihati, mengingatkan. Kadang-kadang nggak mau ya. Nggak mau bahkan berontak. Nah ini termasuk kafir tadi. Termasuk yang maroha, sombong. Sombong itu menolak kebenaran, itu sombong. Menolak kebenaran itu sombong. Dan sombong itu yang sudah dicap oleh Allah, sudah divonis Allah adalah orang-orang terdahulu. Ahlul kitab itu sombong-sombong. Sudah jelas-jelas di situ nasnya ayat. Ada, tapi tidak patuh, tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakui adanya rasul setelahnya. Itu termasuk orang yang sombong yang telah diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim dan banyak hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin ayat dua ayat Luqman 17 dan 18 insyaallah nanti di kediaman kita tadaburi lagi, takwilkan lagi, insyaallah akan kita patuh, akan sami'na, akan atokna, dan insya akan melaksanakan sesuai dengan konsep yang ada yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.